Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pendengar radio Pasaman FM di manapun Anda berada? Senang sekali bersama saya Taufik Adrian pada siang hari ini. Spesial sekali ya, kita berjumpa di siang hari ini bersama Koordinator Klaster 1 Forum Anak Pasaman Barat, yaitu Tiffany Humaira Zaki. Iya, Bapak. Ya, Assalamualaikum. Dipanggil apa nih namanya? Waalaikumsalam, Tiffany saja, Bapak. Tiffany, Iya, ya. Pak. Tiffany, kita akan ngobrol nih ya, mengenal lebih dekat dengan Forum Anak Pasaman Barat. Mungkin Tiffany bisa ceritakan mengenai sejarah Forum Anak Pasaman Barat dan apa saja kegiatannya. Boleh, Bapak. Sebelumnya kami izin perkenalkan ya, Bapak. Iya, Saya Tiffany. Di sini Forum Anak itu sendiri ialah wadah aspirasi anak-anak yang berada di bawah naungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak-anak, tepatnya di Kabupaten Pasaman Barat. Forum Anak Kabupaten Pasaman Barat sendiri sudah berdiri sejak 2012, berlokasi di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Saat ini diketuai oleh Iqbal Habibi dan saya koordinator klaster 1. Ya, berarti Tiffany sekarang ini masih sekolah di sekolah apa? Di SMA Negeri 1 Pasaman, Pak. SMA Negeri 1 Pasaman, Iya, kelas 11, kelas 2 SMA. Sebenarnya Forum Anak Pasaman Barat ini apa dasar pembentukan forumnya? Kenapa dibentuk? Forum Anak ini menjadi bertugas menjadi pelopor dan pelapor untuk perpanjangan tangan dari anak-anak ke pemerintah agar semua hak-hak anak di Pasaman Barat bisa terpenuhi. Itu tadi Bapak, sebagai pelopor, kita akan menjadi agen perubahan, kita menjadi contoh bagi anak-anak, menjadi garda terdepan, memberikan contoh dan menjadi contoh agar anak-anak Kabupaten Pasaman Barat bisa menjadi lebih baik lagi dan lebih sejahtera lagi, dan menjadi pelopor, menjadi telinga dan mata bagi lingkungan anak-anak sekitar agar kita bisa menyuarakan hak-hak kita kepada pemerintah. Nah, itu mungkin secara umum ya. Iya, itu. Nah, mungkin selebih pendekatan contohnya, seperti pelopor tadi, apa itu contoh konkretnya itu sebagai pelopor tadi? Sebagai pelopor tadi, misalnya ada teman di lingkungan sekolah kita yang terbuli atau mendapatkan kasus kekerasan. Kami sebagai Forum Anak bertindak untuk menenangkan teman tersebut, kemudian mendengarkan dan memberikan motivasi kepada sang anak agar tidak terjerumus kepada kekerasan dan tidak menjadi korban dari kekerasan tersebut. Kemudian kami akan melapor kepada Dinas UPTD dan UPTD PPA untuk segera ditangani dan dipenuhinya hak-hak anak tersebut. Nanti apabila sang anak membutuhkan bantuan, misalnya bantuan psikologis, maka akan disediakan oleh PPA, dan apabila memang memerlukan perlindungan, maka akan diberikan perlindungan. Nah, luar biasa juga ya kegiatan dari karena sekarang ini memang kalau kita lihat pemberitaan ya, itu terutama mengenai bullying. Iya. Nah, ini kan sesuatu yang tidak bisa dianggap remeh lah gitu, karena bentuknya biasa tapi berdampak ya sangat berpengaruh pada mental sang anak. Nah, apa khusus untuk bullying ini, apa program yang dibuat oleh Forum Anak ini? Forum Anak sendiri sudah melakukan sosialisasi ke berbagai sekolah, Bapak. Tidak hanya tentang bullying. Misalnya Forum Anak telah melakukan sosialisasi tentang pergaulan bebas. Alhamdulillah kita sudah mendatangi MTS 4 Pasaman dan SMP Negeri 4 Pasaman. Kita melakukan sosialisasi mengenai apa itu pergaulan bebas. Terus kita juga mengajak untuk stop bullying kepada anak-anak. Tidak hanya stop bullying, kita juga melakukan sosialisasi pernikahan dini dan sebagainya. Kemudian menjadi konselor teman sebaya bagi teman-teman kita yang membutuhkan bimbingan dan atau mungkin ruang untuk berbagi cerita. Nah, berarti lumayan banyak juga ya berarti kegiatan dari Forum Anak sendiri. Nah, kemudian kalau tadi kan pelopor. Nah, kalau untuk pelapor seperti apa? Konkretnya contoh dari kegiatan dari sebagai pelapor tadi Forum Anak. Pelapor kita bisa melakukan pengaduan. Misal kita menemukan sesuatu
mendapati bahwa adanya hak-hak anak yang tidak terpenuhi di Pasaman Barat. Misalnya adanya bullying di sekolah tertentu atau adanya infrastruktur ramah anak yang perlu ditingkatkan, maka kita akan melapor kepada dinas terkait PPA agar nantinya diharapkan bisa diperbaiki dan lebih ditingkatkan lagi hak-hak anak itu, Pak. Dan selain itu, Forum Anak Kabupaten Pasaman Barat punya program tahunan. Setiap tahun kita melaksanakan di seluruh Indonesia, yaitu pemungutan suara anak. Suara anak Indonesia dilakukan 1 kali setiap tahun. Jadi kita akan menyebarkan link dan formulir supaya seluruh anak itu bisa menyuarakan hak-haknya. Kita datangi sekolah-sekolah dan kita sebarluaskan linknya di Instagram For The Pasbar, Pak. Jadi dari suara itu kita jaring, kita sampaikan ke pemerintah setiap tahunnya. Nah, tadi mengatakan Tiffany mengatakan menyampaikan atau menyuarakan hak-hak anak. Iya, Bapak. Nah, itu apa saja tuh hak-hak anak yang disuarakan di dalam forum anak ini? Oh, sudah banyak sekali, Bapak. Contohnya yang sudah terrealisasikan, alhamdulillah sudah adanya perda tentang kawasan tanpa asap rokok di Kabupaten Pasaman Barat. Selain itu, sudah disediakannya infrastruktur ramah anak seperti taman bermain dan lain-lain. Juga ada puskesmas ramah anak. Alhamdulillah kita sudah punya, Bapak. Jadi puskesmas ramah anak ini maksudnya apa tuh? Puskesmas yang melayani semua hak-hak dan kebutuhan anak-anak seperti itu. Artinya puskesmas itu menyiapkan infrastruktur yang infrastruktur yang ramah anak juga. Di sana kita sediakan ada taman bermainnya juga. Jadi tidak hanya jadi anak-anak bisa merasa bahagia juga di puskesmas. Betul. Nah, apa saja sih yang selain itu hak anak yang dianggap hak anak itu apa saja kalau menurut ininya? Dalam forum anak kita membaginya menjadi 5 klaster, Bapak. Yang pertama itu ada hak 5 sipil klaster ya? Iya, 5 klaster. Yang pertama itu ada hak sipil dan kebebasan, di mana di dalamnya itu mencakup mengenai kebebasan bersuara, kartu identitas anak, dan kartu akta kelahiran. Yang kedua kita punya klaster perlindungan keluarga dan pengasuhan alternatif. Di situ ada PAUD HI, PAUD TK. Terus ada juga di situ klaster 3 kita ada kesehatan dasar dan kesejahteraan. Disitulah kita ada sanitasi yang baik, puskesmas yang ramah anak, dan kesehatan anak terutama tentang stunting saat ini, Bapak. Yang keempat di situ ada pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan budaya. Contohnya di sini pendidikan bagaimana supaya anak-anak itu tidak putus sekolah dan anak-anak tuh punya infrastruktur yang memadai untuk ke sekolah. Contohnya kita punya bus sekolah seperti itu, Bapak. Dan yang terakhir itu ada perlindungan khusus bagi anak yang terkena pornografi, anak yang berhadapan dengan hukum, narkoba dan sebagainya. Wah, luar biasa ya. Iya, Bapak. Berarti ya banyak kegiatan-kegiatan forum anak ini yang justru mendukung terhadap anak-anak yang bermasalah ya berarti. Benar sekali, Bapak. Itu. Nah, kemudian kebetulan Tiffany ini berada di klaster berapa? Klaster 1, Bapak, hak sipil dan kebebasan. Hak sipil dan kebebasan. Nah, itu terutama apa saja itu? Lebih kalau di Pasaman Barat lebih banyak kemana kegiatan ininya? Oh, kalau kita sebelumnya hak sipil dan kebebasan ini tentang partisipasi anak, kita punya itu salah satunya Suara Anak Indonesia yang tadi saya jelaskan. Di situ itu program tahunan kita dan alhamdulillah selalu berjalan dengan lancar. Sudah kita suarakan kemarin kalau tidak salah sekitar bulan Juni atau Juli. Terus yang kedua itu ada pembuatan kartu identitas anak. Ada kita datang ke sekolah-sekolah dan kita melakukan advokasi dengan Disduk Capil. Terakhir itu ada pembuatan akta kelahiran. Alhamdulillah sudah sangat meningkat di Pasaman Barat. Berarti forum anak itu berarti dia turun ke masing-masing sekolah berarti ya? Iya, Pak. Didampingi oleh dinas terkait. Berarti yang jadi pembina dalam hal ini siapa yang menjadi pembina secara langsung? Pembina forum anak itu sendiri Ibu Kades, Ibu Kepala Dinas DPPK BP 3A, Ibu Ana, dan di situ di bawahnya ada pembimbing, Mama Helia Fitriani, dan ada Bunda Tati, Bunda Iwat dan sebagainya.
Nah, tadi kan bicara klaster tadi ya, ada berapa 5 klaster tadi. Klaster di Pasaman Barat ini klaster mana yang lebih dominan ini, yang kegiatan dari Forum Anak ini? Yang lebih maksudnya kan dari beberapa klaster ada yang memang fokus ke satu isu tentang anak itu. Apa yang klaster jadi yang concern nih Pasaman Barat? Oh, kalau Pasaman Barat sendiri, alhamdulillah kita fokus ke semuanya. Tapi yang lebih fokus ke kasus anak atau klaster 5 perlindungan khusus, Bapak. Karena kasus-kasus atau isu kekerasan terhadap anak itu masih banyak di Pasaman Barat, masih harus kita masih harus kita turunkan lagi. Dan kita harus menjaga supaya anak-anak di Pasaman Barat itu tidak mendapatkan kekerasan lagi. Jadi tidak ada lagi kasus pornografi, anak berhadapan hukum dan sebagainya. Berarti kekerasan anak ya. Berarti kekerasan anak ini, apakah anak ini yang melakukan kekerasan atau pihak lain yang melakukan kekerasan terhadap anak? Kebanyakan pihak lain yang melakukan kekerasan terhadap anak, Bapak. Ada anak yang trauma karena mendapatkan kekerasan seksual, ada anak yang dibully oleh temannya. Termasuk seperti itu, Bapak. Nah, ini tingkatannya apa nih, dari maksudnya yang anak yang disebut dengan anak ini usia dari berapa? Yang maksudnya yang masuk dalam kategori anak forum ini ya, forum anak. Anak itu sendiri adalah individu yang berusia dari dalam kandungan hingga kurang dari 18 tahun dan belum menikah. Sementara yang masuk forum anak ini sendiri semua anak yang belum berusia 18 tahun dan belum menikah, rata-rata itu umur 12 sampai 17 tahun. 17 tahun ya. Iya. Berarti memang setingkat SMA. SMA ya. Nah, kalau seandainya ada misalnya kasus-kasus terjadi misalnya sama di lingkungan di sekolah. sekolah. Nah, biasanya apa namanya? Kasus-kasus terana ini di mana saja terjadi, di lain seperti sekolah tadi. Terjadinya di mana saja gitu. Oh, bisa di lingkungan rumah, Bapak, di masyarakat misalnya seorang anak mungkin mendapatkan kekerasan, dibawa menjauh dari lingkungan perumahan, dibawa ke tempat lain dan terjadilah kasus kekerasan, atau bisa saja di dalam rumah itu sendiri mungkin ada masalah di dalam rumah keluarga dan anak menjadi pelampiasan amarah dari orang tuanya. Nah, itu kalau seandainya seperti itu terjadi, yang melapor siapa itu? Karena kan anak itu secara otomatis masih di bawah pengawasan orang tuanya kan? Iya, Bapak. Nah, siapa yang apa istilahnya, melaporkan lah istilahnya kepada forum anak dalam hal itu? Kalau seperti itu, biasanya anak yang seperti itu akan terlihat perilakunya saat di luar rumah, seperti misalnya di sekolah atau di mana atau di tempat bermain. Jadi kami sebagai forum anak yang harus menyuarakan hak-hak anak, maka disitulah kami bertindak. Hal pertama yang akan kami lakukan ialah mengisolasi korban, melindungi korban ke tempat yang lebih aman. Misalnya kami bawa ke guru BK atau ke ruang majelis guru yang jauh dari kekerasan. Kalau misalnya itu berada di rumah, mungkin kami bawa ke kantor DPPKB langsung, atau kalau itu di sekolah bisa bawa ke guru BK. Setelah itu barulah kami tenangkan, dan setelah tenang barulah kami mintai penjelasan mengenai apa yang terjadi dan tindakan apa yang didapatkan oleh anak tersebut. Kemudian barulah kami membuatkan laporan dan melaporkan ke dinas PPA. Nah, sementara kan kalau seandainya anak yang masih di bawah pengawasan orang tuanya, itu kan biasanya ya masih tanggung jawab orang tua lah istilahnya. Nah, bagaimana dari forum anak ini membedakan ini masih tanggung jawab orang tuanya nih, atau gimana gitu, atau memang ada semacam mediasi atau apa itu biasanya? Kalau memang seorang anak itu mendapatkan kekerasan langsung dari keluarganya, maka akan kita serahkan kepada dinas DPPKB P3A untuk diberikan konseling, dan untuk sementara waktu mungkin dijauhkan dari sang pelaku. Kalau memang anak mendapatkan kekerasan dari luar, maka akan kita mintai
pertolongan kepada keluarganya untuk mengasuh anak tersebut secara lebih intensif dan lebih diperhatikan lagi. Dan pengertian kan kekerasan terhadap anak ini, pengertiannya kan kekerasan yang berlebihan ya. Maksudnya bukan kena marah Iya. sama orang tua, kan bukan masuk kekerasan, bukan seperti itu ya. Maksudnya memang dia di semacam ya disiksa atau Iya. diniaya gitu. Seperti itu ya. Iya, Bapak. Ininya yang dimaksud dengan kekerasan yang yang dirasakan oleh anak Iya, tadi. mempengaruhi mungkin fisiknya misalnya dipukul atau mentalnya seperti dirundung dan dicaci maki seperti itu. Iya, iya. Nah, dari sejak berjalannya forum anak ini, dari kegiatan-kegiatan yang ada, tentu banyak ya kegiatan-kegiatan yang sudah dijalankan. Nah, apa saja sih yang capaian-capaian selain yang disebutkan tadi oleh Tiffany dari forum anak ini? Alhamdulillah sekali Bapak, tahun ini bulan Agustus kemarin Forum Anak Kabupaten Pasaman Barat mendapatkan predikat Forum Anak dengan partisipasi dalam pembangunan terbaik se-Sumatera Barat. Se-Sumatera Barat. Se-Sumatera Barat. Iya, iya. Dan alhamdulillah Kabupaten Layak Anak kita sudah naik ke tingkat Nindya Bapak, ke tingkat Nindya dari sebelumnya Madya, jadi sudah meningkat dan lebih baik lagi, berarti pemenuhan hak anak di Kabupaten Pasaman Barat sudah semakin lebih baik. Jadi pemenuhan hak anak itu dari pemerintah berarti ya, dari Iya Bapak. terhadap dari aspirasi yang disuarakan tadi. Berarti anak bukan hanya sebagai objek tapi subjek dalam pembangunan. Suara anak itu penting, suara anak itu didengar dan suara anak itu direalisasikan untuk kebutuhan anak di masa datang dan di masa kini. Nah, bagaimana caranya anak-anak itu bersuara supaya didengar oleh pemerintah? Oh, itu tadi Bapak, salah satunya kita melakukan sign SAI tadi, kita juga bisa datang. Salah satu contohnya ketika sosialisasi, kita biasa meminta harapan dari anak-anak sekolah tersebut, harapan untuk Kabupaten Pasaman Barat dan forum anak di selanjutnya. Misalnya di situ ada yang meminta mengadakan sosialisasi lagi untuk teman-teman yang lain supaya semuanya lebih paham mengenai apa itu kekerasan dan sebagainya. Terus juga meminta misalnya meminta peraturan daerah tentang rokok atau semacamnya. Cara penyampaiannya bagaimana itu? Maksudnya proses penyampaian aspirasi dari anak itu, apakah memang melalui surat atau memang ada di forum tertentu di pemerintah anak-anak dilibatkan atau gimana? Untuk penyampaian tadi itu, penyampaian aspirasi tadi itu. Setelah disaring dan dirangkum oleh forum anak nanti akan menyuarakan aspirasi tersebut kepada pemerintah, bisa dengan mengirim surat atau berkesempatan datang langsung ke misalnya ke rumah Bupati Pasaman Barat, dan kita nanti akan membacakan hak-hak anak tersebut, dan hak anak dari kabupaten itu akan dibawa lagi ke provinsi Bapak. Jadi semua kabupaten di Pasaman Barat semua kabupaten akan berkumpul di Forum Anak Provinsi Sumatera Barat, akan dibacakan di situ, dan kita juga punya Zoom meetingnya. Ya. Berarti aspirasi dikumpulkan dulu seluruh Bapak. di Kabupaten Pasaman. Kabupaten dulu ya. Iya. Berarti menjaringnya per kecamatan atau per nagari? Dari anak-anak yang ada di Pasaman Barat nih. Kebetulan kita langsung mengambil dari semua se-Kabupaten Pasaman Barat ini Pak, dari link-link yang sudah kita sebarkan Ya, tadi. berarti anak-anak itu ada link, link dikirimkan ke seluruh anak. Iya. Yang sekolah berarti. Ya. Kemudian diisi ya, minta mengisi apa-apa saja yang kira menjadi aspirasi bagi nanti anak. kita rekap, baru kita saring dan kita tuangkan untuk resumenya gitu ya. Nah, menurut Tiffany sendiri, apa masalah anak di Pasaman Barat ini yang istilahnya boleh dikatakan yang parah lah gitu, misalnya yang mendesak yang harus ditangani oleh pemerintah? Kalau menurut kami sendiri di sini ada bullying dan kekerasan seksual atau pornografi Bapak. Jadi mungkin masih ada anak yang mendapatkan pelecehan, dieksploitasi seperti itu, dan ada juga anak yang merasa depresi karena di sekolah dibully oleh temannya dan di rumah dia tidak mendapatkan perhatian. Jadi
kita harus tingkatkan lagi supaya bullying dan kasus kekerasan seksual di Pasaman Barat menurun. Iya. Jadi bullying yang teratas ya, Iya Bapak. yang menjadi concern lah berarti ya. Nah, yang dilakukan forum anak ini dalam hal ke sekolah ini selain yang tadi itu apa saja? Kita bisa mengajak anak-anak bermain. Kita anak-anak misalnya supaya anak-anak tidak merasa mereka sendirian, kita biasa mengajak anak-anak bermain. Kita punya minggu ceria sehari bersama anak. Jadi kita bermain misalnya di kantor Bupati Pasaman Barat, kita di situ akan bermain. Iya, minggu ceria bermain, sehari bermain bersama anak. Jadi di situ anak-anak kita ajak bermain. Kita punya ular tangga edukatif, di situ kita punya hak-hak anak di papan ular tangga tersebut. Terus kita ajak juga anak-anak melakukan kegiatan aktif yang lain seperti belajar memilah sampah, dan kita bekali dengan sosialisasi. Oh, jadi dalam istilahnya itu dalam rangka untuk mengajak anak-anak tadi ya untuk supaya apa namanya. Nah, kalau anak yang kena bully tadi gimana sih cara menjaringnya? Dia curhat atau mau curhat atau apa itu? Kalau anak yang dibully, kena bully itu. Bagaimana kita mengetahui secara ini? Bagaimana kita mengetahui anak tersebut kena bully? Seperti tadi Bapak, kita sudah ketika kita bersosialisasi ke sekolah itu kita menunjuk agen perubahannya. Kita punya berarti di sekolah ada? Iya, ada beberapa sekolah yang kami kunjungi sudah kami mintai bantuan untuk itu ketua dan wakil agen perubahan. Jadi mereka yang akan mereka akan melaporkan apabila ada anak yang mendapatkan kasus kekerasan di sekolahnya. Kemudian akan kita konselor, kita jaring dan oleh pihak dinas juga. Jadi anak-anak yang ada di merasa perundungan di sekolah, berarti ada tempat mengadu lah, tempat melapor lah di sekolahnya berarti ya. Nah, kemudian tadi Tiffany juga menyebutkan ada semacam ada kekerasan seksual. Separah apakah di Pasaman Barat ini kekerasan seksual ya terhadap anak? Masih ada anak-anak di bawah umur yang mohon maaf Pak, diperkosa atau dilecehkan, mungkin dibawa ke tempat yang lebih sepi dan dianiaya seperti itu Bapak. Jadi masih banyak yang harus kita tekan di sini agar kasus pornografi tersebut bisa mencapai titik nol. Nah, apa yang dilakukan forum anak nih dalam mengantisipasi ini dan mencegahnya terhadap anak? Kayak kalau bullying kan seperti tadi kan. Nah, kalau kekerasan anak kan beda lagi tuh. Apa yang dilakukan forum anak? Selain sosialisasi untuk kekerasan seksual, kita mengajak anak-anak di TK mungkin seperti itu Bapak, supaya lebih supaya mengenali diri mereka, mengajarkan mereka apa hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan, seperti mungkin apa bagian tubuh yang bisa dipegang, yang tidak boleh dipegang, seperti itu Bapak. Jadi mereka tahu sejak dini apa yang menyangkut diri mereka gitu, bagaimana mereka melindungi diri mereka. Kadang-kadang kan namanya anak-anak dia tidak tahu ya, dia berinteraksi dengan orang yang mungkin baru dikenal gitu ya, juga butuh wejangan juga supaya artinya orang yang baru dikenal atau keluarga atau perlakuan orang terhadap dia gitu itu dikasih tahu sama anak-anak. Seperti itu. Baik Tiffany, kita menyangkut tadi mengenai beberapa hak anak ya. Nah, ini berkaitan dengan penurunan stunting lagi nih. Nah, forum anak ini dalam hal penurunan stunting di Pasaman Barat apa perannya? Dalam penurunan stunting kita mengajak anak-anak untuk mengetahui untuk membudayakan hidup lebih sehat gitu Pak. Jadi kita mengajak dinas kesehatan datang ke sekolah-sekolah juga mensosialisasikan apa sih itu isi piringku, supaya anak-anak bisa makan lebih
sesuai dengan gizi yang lengkap gitu Pak. Jadi mengajak anak-anak melakukan kegiatan seperti olahraga. Jadi anak-anak tidak jadi itu bisa mendukung tumbuh kembang anak-anak. Nah, stunting ini kan termasuk apa ya? Termasuk satu di Pasaman Barat termasuk angka yang tinggi kan stunting saat ini. Nah, apakah Forum Anak mempunyai cara khusus atau program khusus dalam hal penurunan angka stunting? Dalam penurunan angka stunting sendiri, kami berkolaborasi dengan Dinas Kesehatan supaya anak-anak di Pasaman Barat ini bisa mendapatkan pelayanan kesehatan yang lebih baik dan diharapkan itu bisa menurunkan angka stunting seperti itu. Ya. Tapi kalau semacam action misalnya ada memberikan makan bergizi gitu, enggak ada. Itu belum ya. Tapi itu masuk ke, maksudnya mungkin mengkoordinasikan mungkin ya dengan instansi. Mudah-mudahan. Apalagi sekarang ini ada MBG juga ya kan. Mudah-mudahan itu bisa menunjang tumbuh kembang anak lagi. Tumbuh kembang anak. Nah, satu lagi nih menyangkut masalah anak-anak mengenai rokok. Nah, kita mungkin tidak bisa menutup mata ya, dalam keseharian ada anak SMP yang merokok, yang hasil merokok. Bahkan kemarin itu ada, mungkin Tiffany tahu juga, bahwa ada guru yang mendapati anak siswanya merokok, kemudian mungkin perlakuan guru itu mungkin tidak cukup tepat tegas. juga, tapi sampai menampar itu kan tidak dibenarkan juga gitu. Nah, itu kan menandakan bahwa memang ya merokok ini salah satu tingkat kenakalan bagi anak-anak sekolah gitu. Nah, dalam hal ini Forum Anak seperti apa yang dilakukan untuk anak-anak yang kami merokok ini? Untuk itu kami sudah menyuarakan ke pemerintah. Jadi kita sudah punya undang-undang tentang peraturan daerah kawasan tanpa asap rokok. Jadi di situ anak-anak bisa mendapatkan kawasan lingkungan bermain yang lebih nyaman tanpa ada asap rokok, dan itu lebih giat lagi mensosialisasikan bahwa rokok itu adalah hal-hal yang berbahaya. Dan terakhir itu sempat kita suarakan dalam SII kita untuk mencabut iklan-iklan rokok yang ada di Pasaman Barat dan sekitar. Berarti iklan rokok dilarang? Ya, misalnya di Bundaran Simpang 4 gitu Pak. Untuk mencabut atau menghentikan iklan-iklan rokok seperti itu. Nah, kalau untuk melarang anak-anak ini merokok di sekitar sekolah, ada nggak ini fokus peraturan? Mungkin kalau misalnya merokok ketahuan, ada dibikin peraturan khusus misalnya dari Forum Anak, ada nggak? Kalau peraturan di sekolah-sekolah itu lebih ke peraturan sekolahnya sendiri. Itu memang ada sebenarnya. Ya, alhamdulillah di sekolah-sekolah juga menerapkan dengan tegas tidak ada anak yang boleh merokok, apalagi di sekolah misalnya di WC itu sangat tidak diperbolehkan. Kalau ketahuan? Kalau ketahuan mungkin bisa dikenai sanksi oleh pihak sekolah atau bisa di skors mungkin, atau diberikan bimbingan lagi supaya anak tersebut sadar kalau merokok itu bukan hal yang baik dan untuk anak-anak. Berarti kalau untuk saat ini dari Forum Anak itu sendiri lebih lebih banyak untuk menata kawasan tanpa rokok gitu ya. Jadi untuk keamanan anak-anak supaya tidak terkena, supaya tidak terpapar asap rokok. Nah, kemudian ada lagi di sini adalah perlindungan khusus terhadap anak. Iya, Bapak. Nah, mungkin Tiffany bisa jelaskan nih seperti apa perlindungan khusus terhadap anak ini. Contohnya di sini ada anak berhadapan hukum atau ABH. Jadi misalnya ada anak yang tertangkap menggunakan narkoba, di sini akan kita dampingi dari pihak Dinas Perlindungan Perempuan dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, akan didampingi misalnya di dalam sidang, dan anak akan diberikan konselor apabila memang anak tersebut mendapati hal seperti itu begitu Pak. Jadi jadi bisa anak-anak mendapatkan pembelajaran dari hal itu supaya mereka tuh tidak mengulanginya lagi gitu.
Terus untuk anak-anak yang misalnya mendapatkan kekerasan seksual, jadi kalau misalnya anak tersebut sudah mengalami trauma atau depresi berat, maka akan kita datangkan psikolog atau psikiater supaya anak tersebut bisa sembuh mentalnya perlahan-lahan. Itu pelakuan khusus apa ya? Penanganan perlindungan khusus Ya, terhadap perlindungan anak. khusus terhadap anak. Ada juga anak disabilitas, mungkin kita masukkan ke sekolah luar biasa gitu Bapak. Terus kita juga ada datang dan berkunjung ke sekolah-sekolah luar biasa dan bermain bersama anak-anak dan teman-teman di sana. Ya, 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 ya. Kemudian kalau kita lihat juga ada kegiatan sosial juga ya dari Forum Anak itu sendiri. Iya Bapak. Seperti apa tuh kegiatan Kegiatan sosial yang dari Forum Anak? kita ada melakukan misal ada suatu daerah yang terkena bencana, kita mengumpulkan donasi, kita datang ke tempat tersebut menyalurkan donasi, seperti mungkin ada gempa bumi kemarin yang di Kajai ya. ya Kajai Kajai. sudah terbentuk ya? Sudah ya? Itu sudah ada Bapak. Sudah ada. Terus ada juga kita melakukan gerakan, misalnya gerakan memilah sampah bersama anak-anak di Kabupaten Pasaman Barat. Kita datang ke tempat-tempat yang strategis seperti kantor bupati tadi, seperti itu. Ya, ya, ya. Ya, luar biasa Tiffany ya kegiatan dari Forum Anak ya, itu sendiri, dan sepertinya ini adalah sebuah wadah yang cukup strategis untuk menyampaikan aspirasi dari anak-anak Pasaman Barat. Nah, mungkin sebelum kita tutup nih pembicaraan kita pada siang hari ini, apa harapan Tiffany terhadap baik itu anak-anak Pasaman Barat, kemudian pemerintah Pasaman Barat atau pihak-pihak lain yang mempunyai concern terhadap Forum Anak ini? Semoga hak-hak anak di Pasaman Barat lebih terpenuhi, Kabupaten Layak Anak bisa mencapai tingkat yang lebih tinggi lagi, dan pemerintah Pasaman Barat selalu berintegritas untuk memenuhi hak-hak anak yang ada di Pasaman Barat. Jadi semua kekerasan yang ada di Kabupaten Pasaman Barat mencapai zero, dan semua hak-haknya terpenuhi dengan lebih baik. Tidak ada lagi anak yang stunting, tidak ada lagi anak yang merokok, anak yang berhadapan dengan hukum, dan sebagainya. Baik, terima kasih Tiffany di kesempatan kita bicara dengan Forum Anak Pasaman Barat. Mudah-mudahan diskusi kita, podcast kita di hari ini bisa bermanfaat untuk anak-anak Pasaman Barat dan ada pihak-pihak yang mempunyai concern dan perhatian terhadap Forum Anak di Pasaman Barat. Amin. Baik pendengar Radio Pasaman FM dimanapun Anda berada, demikian bincang-bincang kita dengan Tiffany Humaira Zaki, Koordinator Klaster 1 Forum Anak Pasaman Barat. Saya Taufik Adrian mohon diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.